Selamat siang, Sir. Saya dari Berantakan. Saya ingin menjelaskan hasil dan apa sih itu berantakan. Berantakan bermula dari keresahan kami karena banyaknya limbah fast fashion dan pakaian yang kurang terpakai, dan bahayanya limbah fast fashion karena mengandung bahan kimia. Dari situ Berantakan berinovasi untuk membuat satu material dan mengurangi limbah dari fast fashion tersebut menjadi trend fashion baru. Oke, di sini ada interviewer kami. Lanjut ke logo dan tagline. Dari logonya sendiri, Berantakan tidak memiliki logo yang spesifik. Hanya tercantum nama brandnya saja dan warna yang menjadi identitas brand kami, yaitu pink atau merah muda. Dan font yang kami gunakan menjadi identitas juga karena dari bentuknya yang berantakan. Terus tagline kami not for public karena produk kami cukup segmented, dan yang kami arahkan itu untuk penyuka fashion dan pastinya warna-warna yang nyentrik dan bisa menjadi pusat perhatian di satu crowd. Oke, ini ada contoh our products. Di sini ada sepatu dan juga rompi, ada overall juga, dan masih banyak. Oke, di sini ada kompetitor kami. Yang pertama ada Predikat dan Future Laundry. Oke, background dari Future Laundry, dari kompetitor pertama kami. Ini adalah Future Laundry ini dibikin oleh Ican Harem yang berasal dari Bali. Di sini dia fokus kepada subculture. Dia seorang seniman dan dia memiliki style dari fashionnya yang berbeda, yaitu post alay. Dia banyak membuat satu ide. Dia bukan fashion designer tapi dia adalah seniman, dan dia gak suka kalau dibilang fashion designer. Jadi dia menumpahkan semua idenya ke dalam baju-baju yang dia bikin. Dan juga musisi, dia juga musisi. Terus ada logo dari Harem ini sendiri. Sampai sekarang Future Laundry tidak memiliki tagline, belum memiliki tagline. Produk yang dibikin dari Future Laundry sendiri adalah outwear, skirt, pants, shirt, dan aksesoris. Terus ada SWOT dari Future Laundry. Yang pertama adalah strong brand identity pastinya, dan memiliki desain yang unik, lalu niche market. Nah, untuk kelemahannya sendiri, dia memiliki pasar yang terbatas karena tidak semua orang di Indonesia atau di dunia itu menyukai model fashion yang aneh dan mungkin bisa dibilang nyentrik, sangat nyentrik. Terus ada production cost juga, ada lack of local market. Terus ada di sini ada opportunities. Nah, untuk opportunities sendiri, Future Laundry ini banyak berkolaborasi dengan berbagai brand dan juga berbagai musisi atau artis. Dia sempat mensponsori satu band dari Indonesia nama Dongker. Terus ada growing global atau bertumbuh besar pasarnya di pasar dunia, dan pastinya sustainability. Terus ada ancaman di sini. Ancamannya dari Future Laundry itu sendiri adalah trend change atau tren yang berubah. Karena namanya dunia fashion pasti memiliki banyak perubahan tren yang begitu cepat. Terus ada market saturation dan berkompetisi dengan streetwear lainnya. Terus ini ada brand element review dari Future Laundry. Target market. Nah, target market dari Future Laundry ini sendiri untuk regionnya pastinya nasional dan global, yang mengakses di kota besar. Itu ya ada berbagai suburban, urban center, dan university area. Key unique product. First, there's contract design.
Products have unique design like roll cutting, exposing, and many mismatched materials. Each of the products gives individuality and aesthetic that sets in streetwear. 2. Urban discipline theme. The brand concepts are about urban discipline, representing of nowadays teens, resilience, and city life. 3. Indonesian cultural influence because the owners are from Indonesia. The design of product reflects a local influence merges with modern global streetwear trends. Brand value 1. Authenticity and self-expression. The product brings by an own owner idea. It makes the consumer interested with the product that break away from the conventional styles. 2. Cultural and social connections. A brand adds a layer of local culture that makes the brand unique and fresh perspective. Brand positioning. Future Laundry's brand positioning centers and on sustainability, cultural expression, and the vision of subcultural influence with streetwear aesthetics. Positioned as a forward-thinking brand, it appeals to eco-conscious, creative individuals drawn to unique, upcycled fashion that challenge conventional clothing norms. Future Laundry stand out by using discarded materials to create new meaningful pieces, rooted in Indonesian heritage and global subcultures like punk, digital, and DIY aesthetics. The brand central idea. It's fashion with purpose, rooted in culture, and one equity is conscious. Brand positioning statement. For nature. Future Laundry is where urban meets artistic rebellion, offering this construct streetwear that tells a story of resilience and about self-expression through Indonesian culture. For those who dare to wear their individuality, each piece is a canvas that challenges the ordinary and celebrates the extraordinary. Creative. Future Laundry provides the construct streetwear combined into urban aesthetics with elements of Indonesian culture, catering to individuals who appreciate the unique fashion that reflects resilience and individuality in a diverse market. The brand personality statement for nature. Future Laundry is a contemporary brand focused on creating stylish and functional clothing for modern individuals with quality and unique design. They aim to provide versatile wardrobe options that suit various lifestyles and preferences. Their commitment to a balanced approach in fashion encourages individuality while remaining accessible and adaptable to everyday needs. The creative is Future Laundry is an imaginative and brave brand that thrives through pushing the boundaries of style and self-expression, where they come to inspire a generation unafraid to reinvent themselves, blending their conventional designs with the modern age. Each piece of the product is crafted for individuality, allowing our community to experiment, evolve, and wield their creativity on their own. Future Laundry is more than just fashion, it's about ongoing story of innovation, art, and unapologetic self-discovery. Single-minded position is very strength. The next expression is artisanal urban fashion that embodies resilience through cross-construct design. Reason to buy. Reason to buy Future Laundry is that the product have unique style of fashion in clothing brand. It brings the construct design, modern unconventional styles mixed with Indonesian culture. Also, it has story about the product itself. Single-minded at transforming a cycle fashion into something unique, expression, and sustainability identity. Reason to believe. Future Laundry are about sustainability, self-fashion, and the unique stories of recycled materials. Through upcycling, material of product transform second-hand items into unique fashion pieces. The design aims to offer a new experience rather than just a new materials, reflecting his belief that clothing is an extension of his identity. By sourcing pieces with distinct histories, each item tells a story of its own, being fashion with a narrative of personal and cultural identity. Brand associature. For now, Future Laundry doesn't have any brand associature. And IMC strategies for prices
Future Laundry add a discount for consumption to refund 25% if they bought product from them, and they add any discount for who bought in a lot of products or groceries. The product is exclusive and it's made of recycled cloth. It also have unique pattern in different type of products that they make. Selling. The selling marketing is unique. They collab with musician and a model to bring the product to surface and let people know that the idol used the product from the Future Laundry. IMC started his channel. So, digital marketing. Future Laundry use social media as digital marketing. They often use Instagram as their daily. They also have other model for their product marketing. And website. Future Laundry use your website as main purchase. The website have detail about the products and brand, prices, and shipping option. This is background. Producer of Predikat. The idea for the name comes from elementary level Indonesian grammar structure: subject, predikat, object, keterangan, or SPOK, where predicates always come before objects, which is the exact thing we want to showcase in this project, the work that goes on behind scene before the objects are made of. Di sini ada predikat, mulai dari logo itu predikat tuh warnanya kuning, terus ada tulisan P-nya gitu. Terus asal-usul predikat ini yaitu predikat merupakan merek dengan nama yang unik, dan selain itu juga predikat juga mengeluarkan beberapa pakaian yang didesain khusus. Terus juga saat ini predikat tidak memiliki tagline, dan setelah itu ada produk-produk yang dijual oleh predikat tuh seperti celana, terus baju, jaket, dan segala macam aparel lainnya. Selain itu ada SWOT predikat. Yang pertama itu ada kekuatan, yaitu kekuatan dari predikat itu adalah kualitas dan keahlian. Selain itu juga predikat memiliki kreativitas, ya kayak desain itu inovatif. Terus juga ada peluang, jadi peluang dari predikat itu banyaknya kolaborasi dan pertumbuhan kemitraan. Terus juga ada kelemahan, jadi kelemahannya itu kayak produksinya terbatas dan juga kayak pencemaran merek. Terus juga yang terakhir itu ada ancaman. Ancaman ini kayak persaingan ketat, terus sama preferensi konsumen berubah, dan juga pemalsuan kayak barang-barang fake gitu. Terus juga selanjutnya ini ada brand element review dan target market. Terus next itu ada produk unik dari predikat. Jadi atribut unik utama dalam mode ini tuh sangat penting untuk membedakan merek dan menarik pelanggan, menggunakan kain dan bahan yang pastinya berkualitas. Terus juga ada predikat, nilai merek dari predikat. Nilai merek ini juga ditentukan oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi pada daya tarik dan keberhasilannya secara keseluruhan. Identitas merek yang kuat dan dapat dikenali dapat membantu merek itu dikenal oleh banyak orang dan masyarakat. Terus next ini ada posisi merek. Jadi yang pertama itu ada ya caranya penetapan identitas merek. Terus yang kedua itu ada identifikasi target audience. Terus juga selanjutnya ini ada ide pusat merek. Jadi yaitu meningkatkan kebutuhan pokok sehari-hari melalui desain yang cermat. Yang kedua ini ada ekuitas satu kata, yaitu adalah penting, important. Terus juga ada pernyataan posisi merek. Jadi yang pertama ini netral. Predikat menghadirkan produk berkelanjutan untuk konsumen modern yang menggabungkan minimalis dengan solusi ramah lingkungan. Selain netral juga ada kreatif, yaitu predikat memberdayakan individu dengan produk inovatif yang digerakkan oleh desain yang menginspirasi banyak orang dan pastinya bakal meningkatkan pengalaman sehari-hari. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu ada pernyataan kepribadian merek. Jadi predikat itu merupakan singkatan dari kesederhanaan, keandalan, dan fungsionalitas. Mereka mengutamakan pendekatan yang seimbang dalam segala hal, terus juga menyediakan produk yang meningkatkan kehidupan sehari-hari tanpa kerumitan yang kayak gak penting gitu. Kerumitan yang gak penting. Selanjutnya itu ada proposisi yang berpikir tunggal. Menginspirasi kehidupan modern melalui produk yang inovatif, kreatif, dan fungsional.
Terus juga ada proposition penjualan yang unik, yaitu predikat menawarkan produk yang dibuat secara ahli dengan memadukan desain minimalis dan fungsional. Terus yang pertama itu reason to buy. Kualitas dan daya tahan pakaian, kayak seringkali menggunakan bahan berkualitas lebih tinggi dan pengerjaannya yang lebih baik. Terus juga gaya dan desain. Merek yang seringkali memiliki gaya dan desain unik itu membedakan dari pakaian umum. Terus ada reason to believe, yaitu jaminan kualitas. Jaminan kualitas ini kayak bahan, pekerjaan, dan kualitas tinggi. Ya, bahwa produk tersebut itu tahan lama, beda sama produk biasanya. Terus tujuan iklan yang utama itu kayak desain, berfungsi, terus juga dengan gaya yang ada. Terus saat ini predikat ini belum memiliki arsitektur, belum memiliki brand arsitek. Terus juga ada strategi EMC, yaitu pemasaran konten. Predikat selalu menggunakan konten sebagai pemasaran merek. Seperti saat memasarkan produk baru, mereka selalu memiliki cerita di balik produk itu sendiri. Kita itu juga ada media sosial, jadi predikat itu menggunakan TikTok dan Instagram yang pasti aktif, tempat mereka menyediakan pelanggan mereka, memberikan info dan detail tentang produk yang mereka jual. Selanjutnya ada saluran strategi EMC. Jadi pemasaran digital itu mereka menggunakan media sosial untuk memasarkan produk yang mereka jual, seperti di TikTok dan Instagram. Terus juga ada situs web, jadi mereka itu menggunakan situs web untuk membeli produk mereka dan memiliki deskripsi, harga, dan foto produk itu sendiri. Selanjutnya ini ada produk unik utama dari Berantakan ya. Jadi Berantakan itu memiliki ciri khas atau unik yang kami buat dengan cara handmade dan pastinya unik. Selain itu juga dibuat dengan cara manual. Kami juga kayak membuat konsep yang dapat dikatakan kreatif dan unik. Selain itu, manfaat dari brand kami adalah membuat suatu barang yang sudah tidak terpakai itu menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. Terus selanjutnya ada brand value. Jadi keaslian produk Berantakan itu biasanya dapat dibuktikan melalui label produk atau ciri khas produk yang kami jual. Juga ada sustainability-nya, jadi penjualan yang dilakukan Berantakan ini juga ya menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai. Terlihat bahwa Berantakan itu peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.